Atresia ani. Tahu nggak sih atresia ani itu apa? Nah, atresia ani adalah kelainan sejak lahir yang menyebabkan seseorang mengalami keadaan tanpa anus atau memiliki anus yang tidak sempurna. Apa aja sih penyebab terjadinya atresia ani? Di antaranya seperti kelainan tulang belakang, anus tidak terbentuk, kelainan jantung, saluran dan lubang tenggorokan tidak normal, kelainan ginjal, dan cacat kaki atau tangan. Apa aja sih tanda dan gejala dari atresia ani? Di antaranya lubang anus tidak pada tempatnya, tidak memiliki lubang anus, feses setelah lahir tidak keluar, perut bayi membesar, dan feses keluar dari lubang vagina atau saluran kencing. Atresia ani dapat diatasi dengan melakukan operasi seperti kolostomi, membuat lubang di dinding perut untuk dijadikan saluran pembuangan sementara, Pull-through, menyambungkan bagian rektum dan juga anus, dan selanjutnya penutupan kolostomi agar anak bisa membuang kotoran melalui anus. Hirschsprung. Hirschsprung itu apa sih? Hirschsprung adalah gangguan pada usus besar yang menyebabkan feses terjebak di usus sehingga bayi tidak dapat BAB sejak lahir. Apa ya penyebab terjadinya Hirschsprung? Nah, penyebab terjadinya Hirschsprung ini diduga oleh beberapa hal seperti berjenis kelamin laki-laki, memiliki keluarga yang menderita Hirschsprung, dan menderita penyakit bawaan lain yang diturunkan seperti Down syndrome. Adapun tanda dan gejalanya berupa sembelit berulang, muntah, perut membesar, tinggi dan berat badan lebih rendah, feses pertama berwarna kehijauan, dan BAB disertai oleh darah. Nah, untuk pengobatan Hirschsprung ini bisa dilakukan oleh berbagai operasi seperti penarikan usus, yaitu membuang bagian dalam usus besar yang tidak bersaraf, lalu menarik dan menyambungkan usus yang sehat langsung ke anus, dan ostomi, yaitu memotong bagian usus yang bermasalah, lalu mengarahkan usus yang sehat ke lubang yang dibuat di perut. Pada awal pemulihan, anak akan merasa sakit saat BAB. Selain itu, ia juga dapat mengalami sembelit. Nah, untuk mengatasinya bisa dilakukan upaya seperti memberi anak minum air putih yang cukup, memberi anak makanan tinggi serat, konsultasi dengan dokter mengenai makanan yang dikonsumsi, mengajak anak bermain, dan memberi obat pencahar sesuai resep dokter. Atresia ductus hepaticus. Apa sih atresia ductus hepaticus itu? Atresia ductus hepaticus atau disebut juga atresia biliar adalah kelainan bawaan pada bayi karena adanya suatu penghambatan di dalam pipa atau saluran yang membawa cairan empedu dari hati menuju ke kantung empedu. Penyebabnya apa saja ya? Penyebab dari atresia biliar ada yang pertama perubahan permanen dalam struktur gen tubuh, yang kedua gangguan sistem imun atau sistem kekebalan tubuh, yang ketiga gangguan perkembangan hati dan saluran empedu saat di dalam kandungan, yang keempat paparan zat beracun saat dalam kandungan, yang kelima ada infeksi virus atau bakteri setelah lahir. Tanda dan gejala yang muncul. Gejala penyakit ini umumnya muncul dalam 2 minggu pertama setelah bayi lahir. Yang pertama ada kulit dan mata yang berwarna kuning, yang kedua warna urin yang menggelap, yang ketiga penurunan berat badan bayi, dan yang keempat yaitu feses yang terlihat keabuan atau pucat. Apa saja sih pengobatan untuk atresia biliar? Yang pertama ada prosedur Kansai. Prosedur Kansai biasanya merupakan terapi awal untuk menangani kondisi kelainan ini. Kedua ada transplantasi hati. Transplantasi hati memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi untuk atresia biliar. Setelah transplantasi hati dilakukan, fungsi hati mulai bekerja sebagaimana mestinya. Apa itu labioskisis dan palatoskisis? Labioskisis adalah suatu kondisi kelainan atau cacat bawaan berupa terbentuknya celah pada sisi bibir atas bagian kanan atau bagian kiri. Sedangkan palatoskisis adalah suatu bentuk kelainan berupa terdapat lubang atau belahan di langit-langit mulut. Labioskisis dan palatoskisis disebabkan oleh riwayat keluarga, gaya hidup tidak sehat seperti mengonsumsi alkohol dan merokok selama kehamilan, kekurangan asam folat, obat-obatan, infeksi virus seperti rubella dan sitomegalovirus selama kehamilan trimester pertama. Tanda dari labioskisis yaitu adanya celah di salah satu sisi atau kedua sisi bibir, adanya rongga dan perubahan bentuk hidung akibat celah, sedangkan tanda dari palatoskisis adalah terbelahnya langit-langit mulut yang tidak mempengaruhi penampilan wajah, perubahan bentuk hidung, dan gigi tidak rata. Labioskisis dan palatoskisis akan menimbulkan gejala seperti kesulitan menghisap dan menelan, gangguan berbicara, gangguan pernafasan, infeksi telinga, gangguan pertumbuhan gigi. Pengobatan dari labioskisis dan palatoskisis dapat dilakukan dengan operasi bedah, bantuan menyusui, terapi wicara, dan pemeriksaan gigi.